Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8, nama Makfira Insania, NIM 2119140. Akan membacakan materi dari kelompok yang berjudul mengelola aktivitas kelas secara efektif. Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dapat membawa hasil atau berguna. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Mengelola kelas dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai classroom management. Itu berarti istilah pengelolaan identik dengan manajemen. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian. Menurut Wina Putra, menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditunjukkan untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Riri Harmanida dengan NIM 2119064 akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai pengelolaan kelas yang efektif. Menurut seperti yang kita ketahui bahwasanya pengelolaan kelas itu berfungsi sangat-sangat penting dalam dunia kependidikan, karena dengan adanya pengelolaan kelas, seorang guru bisa mengatur ataupun mengkontrol situasi kelas agar terjadinya proses belajar mengajar yang lebih efektif dan kondusif. Di makalah juga telah dijelaskan bahwasanya pengelolaan kelas itu cenderung kepada upaya-upaya untuk meningkatkan hasil belajar, maksudnya untuk membuat suasana proses belajar mengajar itu lebih optimal dan efektif lagi, karena seorang guru bisa menuntun peserta didiknya untuk bertingkah laku dengan baik. Bisa juga mengatakan bahwasanya harus bisa mengontrol peserta didiknya untuk tidak terjadinya penyelewengan akhlak, ataupun harus bisa mengontrol peserta didiknya dalam mengatakan bahwasanya pengumpulan tugasnya harus tepat waktu. Intinya seorang guru itu harus bisa mengontrol peserta didiknya di dalam kelas tersebut, seperti itu. Dan di makalah juga telah dijelaskan bahwasanya menurut Wisner menyatakan bahwa pengelolaan kelas itu adalah cara-cara yang ditempuh seorang guru untuk menciptakan suasana proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien, agar tidak terjadinya kekacauan yang menimbulkan proses belajar mengajar itu tidak terlaksana dengan baik. Intinya agar terciptanya suasana proses belajar mengajar yang baik untuk memenuhi tujuan dari pendidikan pembelajaran kita tersebut. Intinya harus adanya kerjasama antara seorang guru dan peserta didik dalam mewujudkan suasana kelas belajar mengajar atau suasana kelas dalam proses belajar mengajar agar terciptanya suasana belajar mengajar yang efektif dan kondusif. Sekian, terima kasih, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini, NIM 219 Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi dari kelompok kami. Peran seorang guru dalam pengelolaan kelas sangatlah penting, khususnya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Itu karena prinsip guru memegang dua tugas sekaligus masalah pokok,
yakni pengajaran dan pengelolaan kelas. Tugas sekaligus masalah pertama yaitu pengajaran. Dimaksud ialah segala usaha membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebaliknya, masalah pengelolaan berkaitan dengan usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan atau dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kegagalan seorang guru mencapai tujuan pembelajaran berbanding lurus dengan ketidakmampuan guru mengelola kelas. Indikator dari kegagalan itu seperti prestasi belajar si murid rendah, tidak sesuai standar, dan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Karena itu pengelolaan kelas merupakan kompetensi guru yang sangat penting. Usman dalam salah satu bukunya mengungkapkan bahwa suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pembelajaran, serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawita, NIM 2119160, akan melanjutkan hasil presentasi makalah dari kelompok kami, yaitu untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh di dalam proses kelas, yaitu yang A, menentukan kondisi yang diinginkan. Maksudnya di sini, di dalam proses kelas yang efektif adalah menentukan kondisi kelas yang ideal. Di sini, guru perlu mengetahui dengan jelas dan mendalam tentang kondisi-kondisi yang menurut penelitian akan memudahkan atau memungkinkan mengajar secara efektif. Yang B, yaitu menganalisis kondisi kelas yang nyata. Maksudnya di sini, kondisi kelas yang diinginkan, guru selanjutnya menganalisis keadaan yang ada, yakni membandingkan keadaan yang nyata dan keadaan yang diharapkan. Kemudian, menentukan kondisi dengan keadaan yang diharapkan. Dengan demikian, kondisi ini memungkinkan guru mengetahui yang pertama, kesenjangan antara kondisi sekarang dengan yang diharapkan. Kemudian, menantikan kondisi yang perlu diperhatikan segera dan mana yang dapat diselesaikan kemudian, dan mana yang memerlukan pemantauan. Yang kedua yaitu masalah yang mungkin terjadi, yakni kesenjangan yang mungkin timbul jika guru gagal mengambil tindakan pemecahan. Yang ketiga, kondisi sekarang yang perlu dipelihara dan diperhatikan karena dianggap sudah baik. Yang keempat, memilih dan menggunakan strategi pengelolaan. Yang C yaitu menilai efektivitas pengelolaan. Maksudnya di sini, di dalam tahap ini guru menilai efektivitas pengelolaannya. Artinya, waktu ke waktu guru harus menilai sejauh mana keberhasilan dan menciptakan kondisi yang sesuai. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.